Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Islam pada masa dinasti Buwaihi, Saljuk, Fatimiyah, dan Mamluk, serta kemunduran peradaban Islam pada abad pertengahan, yang beranggotakan saya sendiri, Alicia Alfionita, dan Laili Sofia Fitri. Materi pertama akan dibacakan oleh Laili. Dinasti Buwaihi. Asal-usulnya. Bani Buwaihi dikenal dalam sejarah adalah pada awal abad keempat Hijriah. Bani Buwaihi yang kemudian memegang kekuasaan di dalam Daulah Abbasiyah pada mulanya berasal dari tiga orang bersaudara, yaitu Ali, Al-Hasan, dan Ahmad. Ketiganya adalah putra dari seorang yang bernama Buwaihi. Masa kekuasaan. Dinasti Buwaihi berkuasa pada masa Daulah Abbasiyah, berkuasa di Baghdad selama hampir 1/4 abad, yaitu dari tahun 334 sampai 447 Hijriah, atau 945 sampai 1055 Masehi. A. Pembentukan dinasti Buwaihi. Dinasti Buwaihi terbentuk semenjak Ahmad Ibn Buwaihi memasuki kota Baghdad dan diserahi kekuasaan oleh Khalifah Al-Mustaqfi sebagai perlindungannya dari bahaya orang Turki. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Jumadil Awal 334 Hijriah. B. Kondisi dinasti Buwaihi. Yang pertama, politik pemerintahan. Stabilitas politik dinasti Buwaihi cukup terkendali hanya pada masa 3 anak Buwaihi dan Adu al-Daulah. Yang kedua, ekonomi, bidang perdagangan, bidang pertanian, dibangun kanal-kanal dan saluran irigasi. Bidang industri, ada industri permadani. Pada masa pemerintahan Adu al-Daulah, kesejahteraan imam masjid, penulis, tokoh agama, dan ilmuwan diperhatikan. Yang ketiga, iptek. Para penguasa Buwaihi mencurahkan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap ilmu pengetahuan dan kesusastraan. Pada masa Bani Buwaihi ini banyak bermunculan ilmuwan besar. Yang keempat, pemikiran filsafat dan pemahaman keagamaan. Pemikiran filsafat sangat berkembang pada masa ini ditandai dengan munculnya tokoh filosof. Selanjutnya, kemunduran dinasti Buwaihi. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti adalah terjadinya perebutan kekuasaan sesama keluarga Buwaihi, rusaknya hubungan khalifah dengan penguasa, pemberian jabatan penting kepada orang Turki, Saljuk, dan mulai mengabaikan orang-orang Dailam sendiri, khususnya di bidang politik. Terjadi pertikaian antara Syiah dan Sunni, ketidakmampuan penguasa mengendalikan stabilitas politik, kehancuran dinasti Buwaihi, peperangan antara Baha, Syaraf, dan saudara ketiga mereka, Syamsam al-Daulah, juga pertikaian antara anggota kerajaan untuk menentukan penerus mereka, serta fakta bahwa Buwaihi berkecenderungan Syiah, sehingga sangat dibenci oleh orang-orang Baghdad yang Sunni, menjadi sebab-sebab penting bagi keruntuhan dinasti Buwaihi. Selanjutnya, dinasti Saljuk. Asal-usul Bani Saljuk berasal dari kabilah kecil keturunan Turki, yakni kabilah Kunuk. Kabilah ini bersama 20 kabilah kecil lainnya bersatu membentuk rumpun Rus. Semula gabungan kabilah ini tidak memiliki nama, hingga muncullah tokoh Saljuk, putra Tukak, yang mendiami wilayah Imperium Uighur dan mempersatukan mereka dengan memberi nama suku Saljuk. Kekuasaan dinasti Saljuk. Saljuk atau Bani Saljuk adalah nama suatu suku yang pernah berkuasa abad ke-9 dan ke-12. Saljuk ini dikenal sebagai seorang orator, ulung, dan dermawan. Oleh karena itu, ia disukai dan ditaati oleh masyarakat. Selanjutnya, kekuasaan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk memiliki hubungan baik dengan Khalifah Abbasiyah. Hal ini disebabkan kesamaan dalam mazhab, yaitu sama-sama berpegang kepada mazhab Sunni. Dengan berpegang kepada mazhab tersebut, memudahkan kerjasama di antara kedua belah pihak dan mendorong kaum Saljuk itu untuk menyanjung dan menghormati dengan setinggi-tingginya kepada Khalifah Abbasiyah. Yang kedua, perkembangan Islam pada
masa dinasti Saljuk. Yang pertama, politik. Pada masa dinasti Saljuk, tepatnya pada kepemimpinan Al-Arslan, Wazir Nizam Al-Muluk memiliki pengaruh positif kepada dinasti Saljuk, yaitu dengan memberikan ide-ide segar dalam mengubah dasar-dasar pemerintah. Yang kedua, pendidikan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dengan melahirkan beberapa ilmuwan muslim yang lahir pada masa ini. Bahkan kemajuan pendidikan pada dinasti Saljuk sudah menyentuh dalam bidang iptek. Pada tahun 1075 Masehi, selain itu dinasti Saljuk mendirikan sejumlah lembaga pendidikan, di antaranya Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Selanjutnya, infrastruktur. Kontribusi dinasti Saljuk dalam bidang arsitektur begitu besar, dan Malik Syah terkenal dengan usaha pembangunan seperti masjid, jembatan, irigasi, jalan raya, dan rumah sakit. Selanjutnya, keruntuhan dinasti Saljuk. Sepeninggal Sultan Malik Syah, kepemimpinan diteruskan oleh anaknya, yaitu Barklaruk. Pada masa ini, dinasti Saljuk mulai mengalami kemunduran. Faktor yang menjadi sebab runtuhnya dinasti Saljuk yaitu konflik internal. Yang kedua, lemahnya para khalifah Abbasiyah, ketidakmampuan pemerintah Saljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak. Bentrokan militer yang terus-menerus. Konspirasi orang-orang aliran Batiniyah. Selanjutnya, kembali kepada Elisha. Sejarah lahirnya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah adalah satu-satunya dinasti Syiah dalam Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi sebagai tandingan bagi penguasa-penguasa dunia muslim saat itu yang terpusat di Baghdad, yaitu Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Syed ibn Husain. Perkembangan dinasti Fatimiyah. Sumbangan dinasti Fatimiyah terhadap peradaban Islam sangat besar, baik dalam sistem pemerintahan maupun dalam bidang keilmuan. Masa keemasan dinasti Fatimiyah dimulai pada periode Al-Mu'iz dan memuncak pada masa Al-Aziz. Kemajuan yang dapat dicapai dari kekhalifaan Al-Aziz diantaranya A. Bidang politik dan pemerintahan. Pengangkatan dan pemecatan pejabat tinggi berada di bawah kekuasaan khalifah. Menteri dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok militer dan kelompok sipil. B. Pemikiran dan filsafat. Dalam menyebarkan tentang kesyiahnya, dinasti Fatimiyah banyak menggunakan filsafat Yunani yang mereka kembangkan dari pendapat-pendapat Plato, Aristoteles, dan ahli-ahli filsafat lainnya. C. Keilmuan dan kesusastraan. Seorang keilmuan yang paling terkenal pada masa Fatimiyah adalah Yakub Ibnu Khilis. Ia berhasil membangun akademi-akademi keilmuan dan membesarkan seorang ahli fisika bernama Muhammad At-Tamimi, ahli sejarah bernama Muhammad Ibnu Yusuf Al-Kindi, seorang ahli sastra adalah Al-Aziz. D. Ekonomi dan perdagangan. Pada masa Fatimiyah, Mesir mengalami kemakmuran ekonomi yang mengungguli Irak dan daerah-daerah lainnya. Hubungan dagang dengan dunia non-Islam dibina dengan baik, termasuk dengan India dan negeri-negeri Mediterania yang beragama Kristen. Kemunduran dinasti Fatimiyah. Kemunduran khilafah Fatimiyah dengan cepat terjadi setelah berakhirnya masa pemerintahan Al-Aziz. Keruntuhan itu diawali dengan munculnya kebijakan untuk mengimpor tentara-tentara dari Turki dan Negro sebagaimana yang dilakukan dinasti Abbasiyah. Ketidakpatuhan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka serta pertikaian dengan pasukan dari suku Barbar menjadi salah satu sebab utama keruntuhan dinasti ini. Faktor eksternal juga ikut mempercepat kehancuran dinasti Fatimiyah seperti ronrongan bangsa Normandia, Banu Saljuk dan Turki, dan Banu Hilal dan Banu Sulaim dari Najd yang menguasai sedikit demi sedikit terhadap wilayah kekuasaan Fatimiyah. Dinasti Mamluk.
Sejarah berdirinya dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Dinasti Mamluk atau Mamalik adalah sebuah dinasti atau pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak yang kemudian dididik dan dijadikan tentara. Dan mereka ditempatkan di tempat yang tersendiri yang terpisah dari masyarakat oleh penguasa Ayyubiyah yang terakhir, Al-Malik Al-Saleh. Mereka dijadikan pengawal untuk menjamin kelangsungan kekuasaannya. Pada masa itu mereka mendapat hak-hak istimewa baik dalam ketentaraan maupun dalam imbalan material. Kemajuan-kemajuan yang dicapai dinasti Mamluk. Dinasti Mamalik membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, utamanya pada masa pemerintahan Mamluk Bahri. Sistem oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. A. Bidang militer. Pemerintahan dinasti ini dilantik dari pengaruhnya dalam kemiliteran. Para Mamluk yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. B. Bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain al-Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. C. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamalik membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh dinasti Fatimiyah dan Mesir sebelumnya. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Pembangunan di bidang ekonomi dan perdagangan membawa kemakmuran. D. Bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Kemunduran dan kehancuran dinasti Mamluk. Para sultan dan Mamluk Gurji tidak memiliki pengetahuan cara mengatur roda pemerintahan kecuali latihan militer. Kenyataan menunjukkan situasi kelemahan yang dialami oleh dinasti ini. Banyak penguasa Mamluk Gurji yang bermoral rendah dan tidak menyukai pengetahuan. Kebiasaan hidup berpoya-poya dan hidup mewah menyebabkan harga pajak melambung tinggi, sehingga menyengsarakan rakyat dan membuat mereka putus asa dan hilang kepercayaan terhadap sultan. Faktor eksternalnya yaitu pada tahun 1498 Vasco da Gama, seorang navigator yang berkebangsaan Portugis, mendapat jalan ke timur melalui Tanjung Pengharapan di Afrika Selatan. Dengan penemuan ini, orang Portugis dan Eropa lainnya bersatu untuk mendatangi daerah-daerah penghasil rempah-rempah di timur. Kemunduran Islam pada abad pertengahan. 3 faktor penyebab kemunduran peradaban Islam yaitu: 1. Tidak adanya ideologi pemersatu. Saat itu kelompok etnis non-Arab sering merusak perdamaian karena salah dalam pemberian dan penggunaan istilah kepada para mukallaf. 2. Permasalahan ekonomi. Saat itu ilmu pengetahuan lebih gencar dikembangkan dibandingkan bidang perekonomian, sehingga saat itu terjadi kesulitan ekonomi yang akhirnya berpengaruh pada bidang politik dan militer. 3. Sistem peralihan kekuasaan tidak jelas. Salah satu alasannya karena ada perebutan kekuasaan oleh para ahli waris, sehingga kepemimpinan menjadi tidak jelas. Sekian presentasi kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.